warahmatullahi wabarakatuh. Penularan budaya positif dari guru penggerak angkatan kelima di Gedung Karya Citu 12 September 2022 tersusun sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Karya Citu. 3. Penyampaian materi. 4. Doa. 5. Penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Gedung Karya Citu. Kepada yang terhormat Ibu Suratinah, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Kepada pemateri hari ini Bapak Saman SPD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena sampai saat ini kita mari diberi rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan tugas pada hari ini. Mudah-mudahan semua mendapat ridho dari Allah SWT. Salawat beserta salam marilah kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Bapak Saman SPD yang hari ini akan menyampaikan atau menularkan materinya, yaitu yang berjudul atau dengan tema budaya positif. Beliau ini adalah salah satu guru yang lulus guru penggerak di Kabupaten Tulang Bawang angkatan kelima, dan sekarang ini sudah masuk ke angkatan pendaftaran angkatan 8, 9, 10. Jadi beliau ini salah satu yang lulus di angkatan kelima, dan sampai hari ini beliau masih mengerjakan tugasnya, yaitu menularkan budaya positif kepada Bapak Ibu. Nanti silahkan disimak, dan untuk berikutnya ilmunya kita ambil Bapak Ibu, supaya nanti bisa melaksanakan atau mengikuti pendaftaran guru penggerak di tahap 8, 9, 10. Dan untuk Bu Margareta Susanti masuk di tahap 7. Mudah-mudahan nanti bisa menyusul Pak Saman yang sudah lulus, karena Bu Santi masih proses. Nah, asal beliau ini adalah dari SDN 1 Bumi Dipa Senajaya. Kasih aplaus dulu untuk Pak Saman. Ya, terima kasih. Satu nih, 3 ya Pak, 3 yang lulus ya dari Tulang Bawang kemarin ya. Di timur ada 3, selatan belum ada. Nah, ini mudah-mudahan jadi pemicu untuk Bapak Ibu yang masih mau mendaftar di tahap 8, 9, 10.
Dan kepada Bapak Saman, tolong nanti apa yang Bapak punya tolong salurkan atau sampaikan kepada Bapak Ibu yang menunggu dari tadi. Mudah-mudahan ilmunya nanti bisa diserap, bisa diambil dan bisa dilaksanakan untuk teman-teman yang ada di SDN 1 Gedung Karya Jitu. Mungkin itu saja karena waktu juga sudah beranjak sore. Mungkin langsung saja nanti saya mohon dengan sangat untuk materinya, untuk Bapak Ibu dari Gedung 1 dipahami, dicermati, diikuti, dan untuk Pak Saman bisa menyampaikan dengan leluasa dan ada hikmahnya untuk kita semua. Mungkin itu, mohon maaf atas kekurangan saya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linda Repang. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Saman, Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar. Kepada beliau waktu disilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabipun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Kita dipertemukan dalam keadaan sehat di ruangan ini untuk bersama kita menggali potensi yang ada di sekolah kita, terutama yang ada pada diri kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabat beliau di yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Langsung saja Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk sedikit berbagi tentang hasil daripada guru penggerak di angkatan 5. Kegiatan ini sudah berjalan hampir 1 tahun ya. Baru menyelesaikan modul 1. Satu modul itu 1 tahun. Jadi ini adalah ringkasan materi dari kegiatannya selama 1 tahun. Kita coba dalam jangka waktu 60-90 menit ini kita rangkum. Dalam hal ini saya tidak mengajari bapak-bapak, saya bukan berarti lebih pandai dan lain sebagainya, bukan berarti saya lebih paham mengenai hal ini. Akan tetapi ini adalah salah satu kewajiban sebagai guru penggerak untuk bersama berbagi apa yang sudah didapatkan dari kegiatan yang lalu untuk Bapak Ibu di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas pendidikan yang ada di lingkungan. Baik, Bapak Ibu, di next tolong Mas Jerry untuk perkenalan. Sebagaimana tujuan pada kegiatan kita hari ini terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa. Ya. Jadi pembelajaran yang berpihak pada siswa, ini kata kuncinya. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di kelas dan di sekolah melalui kesepakatan kelas. Yang ketiga, menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri, serta bernalar kritis. Oke, next, Mas. Lalu apa yang menjadi tolak ukurnya daripada kegiatan hari ini adalah terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada siswa, berpihak pada murid. Yang kedua, terwujudnya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, tumbuhnya karakter beriman dan bertakwa ini tadi. Dan selanjutnya kita lanjut, Mas. Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif itu untuk menciptakan murid yang berprofil pelajar Pancasila. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
Tujuan khusus daripada kegiatan kita hari ini adalah yang pertama, memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Ini kata kunci, aman dan nyaman. Selanjutnya, mampu untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Pertanyaan pemantiknya, apakah Anda setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang pertama dulu, hukuman mendisiplinkan anak. Mohon Bapak Ibu yang setuju angkat tangan. Dari pernyataan ini, hukuman itu mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan coba. Setuju? Nanti dulu. Hukumannya bagaimana? Ya. Kategori hukuman itu mendisiplinkan anak. Setuju? Setuju. Bapak Ibu misalnya menghukum terlambat, lari lapangan dan lain sebagainya. Itu adalah maksud kita mendisiplinkan anak. Oke? Selanjutnya yang kedua, tadi ada yang nggak setuju juga ya, nggak semua setuju tapi ya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Ada yang nggak setuju? Sangat setuju kalau itu. Saya tidak setuju Pak, karena pelajaran saya bukan pelajaran. Tolong Bu, di ini Bu, ya, Tapi yang bisa membersihkan halaman, Pak. yang tidak setuju. Ya. Saya harus bertanya dengan fisik, karena saya berolahraga, jadi keliling lapangan menurut saya lebih bagus. Oke, paham. Yang selanjutnya nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada yang nggak setuju? Nggak ada. Nah, inilah apa namanya yang akan kita bicarakan pada kesempatan siang hari ini. Next Mas, kita lanjutkan. Bapak Ibu, keinginan yang kita maukan terhadap anak itu sebenarnya kuncinya ada pada kita atau pada anak? Kuncinya pada anak atau kita? Kemauan harapan kita itu? Pada anak. Pada anak ya? Logikanya? Pertanyaannya tadi apa? Iya. Kita berharap sesuatu itu berhasil tidak berhasil, sukses tidak sukses, itu kuncinya pada anak atau pada kita? Anak dan gurunya. Ada yang anaknya saja? Enggak ada. Ada yang gurunya saja? Baik, kita coba. Kak Sumino, sekarang tolong genggamkan tangan. Terus Kak Ropai merayu Kak Sumino sebisa mungkin untuk membuka genggaman tangan Kak Sumino. Ya boleh majulah. Maju. Coba Kak. Sekarang logikanya begini. Ini pemilik kemauan. Apa pemilik yang akan jadi sasaran? Adalah Kak Sumino, pemegang wataknya dan lain sebagainya. Sementara Kak Ropai ini adalah seorang guru boleh, orang tua boleh, atau seorang teman boleh. Merayu supaya Kak Sumino ini mau membuka genggaman yang ada di tangannya ini, bagaimana caranya? Boleh dengan kata-kata, ya, boleh dirayu dan lain sebagainya. Karena seorang orang tua atau guru terkadang yang digunakan adalah kekuasaan powernya, memaksa, memukul, menghardik, ya. Dirayu. Kalau sudah dirayu, kira-kira Kak Sumino ini sangat berharga, boleh nggak dibuka? Boleh nggak dibuka? Boleh. Boleh. Boleh dibuka hal yang berharga dipegang Kak Sumino. Kakak apa ini? Ya, kakak Kak Sumino. Kak, tolong dong dibuka, mau ngeliat apa tuh? Jangan rahasia. Dikasih uang mau nggak? Tapi kasih duit. Punya aku punya. Udah kayak ini Kak. Aku punya duit. Tolonglah Kak. Oke ya. Terima kasih ya. Jadi pemilik kekuasaan itu adalah penggenggamnya. Anak-anak itu mau belajar, tidak mau belajar, mau sukses, tidak mau sukses, tergantung anaknya. Kalau anaknya mau membuka hati dan tahu apa yang dia genggam, dia nggak akan memberikan. Di dalam hatinya saya tahu kalau saya rajin itu akan menjadi anak yang seperti ini. Kalau saya tahu membaca buku itu hasilnya seperti ini.
Dia sudah tahu akan hasilnya, maka dia akan tidak akan memberikan gambaran itu. Bagaimana seorang guru dapat membimbing, mengarahkan, membina seorang anak ini, untuk merayu seorang anak ini agar mau terbuka. Karena berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu bukan kertas yang kosong semau kita untuk menulisi pemikirannya. Di dalam diri seorang itu sudah ada karakter yang ada di dalam dirinya, sudah ada kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Ya, ini lanjutkan. Sering kita dengar, ini apa? Filosofi namanya ya. Filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Suntulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Ini sudah familiar banget kita dengar. Penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari kita lakukan, tetapi seringkali kita itu bias terhadap kegiatan ini. Next, Pak. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Ya. Artinya menuntun kodrat, anak itu sudah punya kodrat ya. Tinggal mengarahkan maksudnya. Agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat kelak di masyarakat setelah dia selesai sekolah. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani. Petani itu hanya mampu menyiramnya, memberi pupuk, menanam, mencarikan bibit yang baik, tetapi kodratnya itu ada sesuai dengan yang kita tanamkan. Itu sudah ada kodratnya. Kita itu hanya sekedar memupuknya saja, hanya sekedar menyiramnya saja. Jadi itu sudah ada kodratnya. Kalau padi yang nggak akan jadi jagung, sebaik-baik memupuk, sebaik-baik memberikan air nggak akan jadi jagung. Karena kodratnya sudah seperti itu. Itu kodrat alamnya. Kodrat zamannya harus diikuti. Sekarang anak-anak sudah belajar menggunakan handphone dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kalau tertinggal dengan anak-anak, kira-kira dibohongin nggak sama anak-anak? Ya, anak-anak buka link ini disimpan oleh dia. Kita udah nggak bisa buka. Sehingga kodrat zaman ini harus mengikuti ini. Monggo di next, Mas. Guna mencapai tujuan itu maka perlu diciptakan budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga anak merasa nyaman dan aman dalam melaksanakan pendidikan, terwujudnya merdeka belajar. Bagaimana mewujudkan budaya positif itu? Bukan menjadi tanggung jawab kepala sekolah, bukan menjadi tanggung jawab guru kelas, menjadi tanggung jawab semua elemen pemangku pendidikan di sekolah kita. Wali kelas, bidang studi, guru BK, kepala sekolah, orang tua wali murid, kepala kampung, dan ini harus menjadi sinkron tujuan untuk mencapai terwujudnya merdeka belajar ini. Nilai positif dan nilai kebajikan universal. Menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William Gesser, serta mengkonsepsi yang terjadi di kehidupan sehari-hari serta dapat melakukan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Next. Baik, ada 6 langkah untuk menciptakan itu, antara lain disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini tadi ada hukuman dan penghargaan ya di awal. Lalu ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam restitusi segitiga restitusi. Kita masuk yang pertama yaitu nilai kebajikan universal. Lanjut, Mas. Setidaknya ada 4 ilustrasi pada diri kita yang sering kita munculkan. Seakan-akan guru itu pengontrolnya murid. Ya. Nanti ada apa namanya petanya. Jadi guru itu merasa menjadi pengontrolnya murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seolah-olah yang kita lakukan menghukum dan sebagainya itu kita merasa efektif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Kamu ini dibilangin begitu, melakukan ini lagi. Ini seolah-olah merasa perasaan kita supaya anak ini jerah dan mau berubah.
Ini ilusi ya, perasaan kita. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang dilakukan tadi, kalau anak itu harus dipaksa, ini ilusi. Next mas, kita lihat ininya, apa saja yang masuk di dalam situ. Ini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kang Sumino tadi itu sebagai anaknya, sebagai siswanya, sebagai muridnya, Pak Ropa itu sebagai gurunya. Stimulus responnya seperti ini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini ilusinya guru itu seperti itu. Merubah supaya anak itu berperilaku seperti kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jangan seperti kita. Karena yang kita lakukan itu belum tentu juga sesuai dengan yang diharapkan dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak melakukan suatu kesalahan, perilaku yang tidak pas dengan hati kita itu adalah suatu kesalahan. Kalau menurut teori ini adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, perasaan kita. Kalau menurut teori, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol genggamannya Kak Sumino itu ya hanya Kak Sumino. Nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, nggak bisa mengontrol kegiatan orang lain, perilaku orang. Yang berikutnya, pemaksaan adalah saat bujukan gagal. Ini yang dipaksakan oleh Pak Ropai tadi, memaksakan Pak Sumino. Pada si dibujuk nggak mau, dikasih uang nggak mau, dimarah mau, dipaksakan. Inilah yang selama ini berkembang pada kita. Seharusnya kolaboratif dan konsumsi menciptakan pilihan baru. Jadi Kak Sumino-nya menang, membuka tangannya, tetapi Kak Ropai juga tidak menggunakan marah. Kita carikan hal baiknya, yang terbaik. Yang berikutnya, model berpikir menang kalah. Nah, kalau sudah begini, yang menang adalah Kak Sumino tidak membuka genggamannya, yang kalah adalah Pak Ropai tidak berhasil membujuk Kak Sumino. Model berpikir menang-menang. Kalau kita sudah berkolaborasi, yang Kak Sumino juga menang, tidak membuka tangannya pun menang, Kak Ropai tidak terbuka tangannya, Kak Sumino pun itu adalah menang. Kita lanjutkan. Selanjutnya, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus tadi, yang sebelah kanan dan sebelah kiri, kepada pendekatan teori kontrol. Stephen R. Landes 91 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, kalimatnya, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ini teorinya ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti di muka tadi, ketika kita ingin mengubah seorang anak, kita dulu yang melakukannya. Lah kalau anak-anak, kita harus menanamkan jiwa gotong royong di dalam kelas, sesama teman saling membantu. Kalau ada sampah, kita ambil. Lah kalau Bapak Ibu pada saat gotong royong, Bapak Ibu nengkleng tidak ikut buang sampah, kan tidak mencontohkan. Ini yang dimaksud dengan kalimat yang paling atas, yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ketika Anda santun bersama teman terhadap anak, insya Allah anak akan ikut menirukan itu. Lanjut, karena ini materinya agak banyak. Stimulus respon dan teori kontrolnya. Realitas kebutuhan kita sama. Ini perasaan. Yang teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Kalau semua orang melihat hal yang sama, kalau di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dilanjutkan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, semua perilaku memiliki tujuan. Lanjut Mas, ini penjelasan yang tadi. Yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungan serta kaitan teori kontrol. Oke, lanjut Mas. Kita mendengar kata-kata disiplin.
Di SD 1 gedung ini ada peraturan disiplin ya. Ada peraturan tata tertib ada ya. Oke, kita sudah punya tata tertib, kita sudah punya aturan. Ada nggak yang pelanggaran-pelanggarannya terjadi di sekolah? Ada ya. Ini tadi dikatakan di awal, kalau orang melanggar itu pasti ada tujuan. Kenapa dia melanggarnya gitu kan? Tetapi kan selama ini kita nggak pernah menelisik mengapa anak ini melakukan pelanggaran. Yang dia lakukan itu penyebabnya apa? Karena kita belum mendalami tentang 5 kebutuhan dasar manusia ini, nanti akan kita lewati. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ini disiplin. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kehukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif akhir dan bila perlu tidak gunakan sama sekali. Bapak Ibu kalau ke kota pakai helm itu wajib atau apa? Wajib ya. Itu kenapa Bapak Ibu melakukan pakai helm itu? Keselamatan. Kalau di kota aja tapi ya. Kalau di kampung kira-kira apakah juga tidak keselamatan helm itu? Ya. Ya. Kita terus terang gini, pribadi saya, kalau kita ke kota itu lebih kepada ditakut tilang daripada keselamatannya. Iya enggak? Makai helmnya itu bukan berdasarkan takut benturan kepala, takut debu atau yang lain, takutnya adalah tilang. Ya. Ini motivasinya, artinya itu kita lakukan karena eksternal, bukan dari dalam diri kita. Kalau itu dari dalam diri kita, walaupun di kampung tidak ada polantas, tidak ada polisi yang menilang, ini akan kita pakai. Ya, beda. Kalau motivasi untuk keluar dari luar, pada saat nggak dipakai. Sama aja, anak yang rajin itu tergantung motivasinya. Kalau dia karena hadiah, nyapu kelasnya jadi rajin. Kalau sudah ganti guru tidak memberi hadiah, ya tidak rajin. Kira-kira gitu nggak? Kemarin beberapa tahun yang lalu kita pernah sama Bu Kepala Sekolah naik pesawat. Bahasanya itu loh, lembut kayak bisa dimakan. Begitu turun dari kapal, dari pesawat itu, ketemu kok cowek nggak ada belas. Jangankan nyapa yang lembut seperti itu. Artinya apa? Yang dia lakukan pada desa kapal adalah karena ada kebutuhan dia bekerja di situ. Kalau dia tidak melakukan itu, mungkin dia dipecat. Kan begitu. Sama halnya, hal-hal yang timbul dari luar, bukan dari dalam diri kita, akan seperti itu. Bapak Ibu yang rajin masuk ke sekolah pagi itu karena akan mendapatkan penilaian. Beda dengan yang memang setiap paginya rajin, saya harus berangkat karena ini adalah kewajiban saya mendapatkan gaji dari sekolah, saya harus melakukan ini. Ini beda. Ketika tidak ada penilaian, ya nggak rajin lagi. Makanya di awal tadi, apakah hadiah itu berupa hukuman? Hukuman hadiah itu. Memberikan hadiah itu adalah pemikiran saya dulu waktu belum kenal yang seperti ini. Siapa yang bisa duluan mengerjakan aksara Lampung, tulis di depan, boleh pulang duluan. Ya. Ini perasaan saya ini baik. Tujuan saya adalah baik. Tetapi apa? Ini adalah menghukum. Menghukum siapa? Bagi anak yang tidak bisa, merasa sangat direndahkan. Ya. Ini sangat menghukum. Kita lanjutkan, Mas. Ini panjang sebenarnya. Next, kita lanjutkan. Apakah makna disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Nah, disiplin itu berarti belajar dari diri kita untuk mendisiplinkan diri kita. Pakai helm tadi contohnya. Walaupun nggak ada polantas ya tetap pakai. Dari internal kita. Belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah ini. Disiplin itu menuju sebuah apa yang dia hargai. Dia menghargai keselamatan, maka disiplin memakai helm. Dia menghargai
menghargai nilai kesehatan. Karena sudah tahu ada virus corona, dia memakai masker. Jadi disiplin dari dalam diri. Selanjutnya, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang berubah parah. Disiplin itu sebuah aturan supaya orang itu mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan memakai helm, kepatuhan memakai masker, kepatuhan cuci tangan. Ini bukan lagi disiplin. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Yang kita hargai tadi ada keselamatan kepala kita, tetapi memakai helmnya itu sudah lepas dari apa yang kita nilai menjadi sangat berharga. Sehingga apa? Memakai helm pun yang penting nempel, kelihatan polisi punya helm. Standarnya tidak ditali misalnya atau apa. Karena yang penting kelihatan sudah pakai helm, ya helmnya juga basing-basing. Keselamatan menggunakan masker atau cuci tangan. Cuci tangan yang penting sudah kelihatan cuci tangan selesai. Bukan keselamatan masalah bersih tidak bersihnya, kalau tidak cuci tangan berpenyakit, itu bukan itu yang dia lakukan untuk cuci tangan, tetapi supaya sudah terlihat cuci tangannya. Ini motivasinya. Lanjut Kak. Yang selanjutnya Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat, disiplin internal, intrinsik dari dalam dirinya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau intrinsik. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternalnya. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Ketika kita memang tidak paham, seandainya orang itu tidak cuci tangan, tidak memakai masker, tidak memakai helm dan sebagainya itu, kok nggak paham, kamu kok nggak pakai helm, ya nggak paham, ya harus ada yang ngasih tahu. Nah, kamu harus begini, artinya dia memang belum paham. Sehingga nanti setelah dia tahu, akan tumbuh itu dari kesadaran dirinya untuk memakainya. Yang selanjutnya, makna disiplin serta positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Jos adalah sebagai berikut. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi kontrol diri bukan karena aturan disiplinnya itu, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip. Prinsip mulia yang dianut seorang, kita namakan nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan, virtues yang universal. Misalnya nilai kesopanan, nilai kerapihan, nilai-nilai itu adalah universal. Artinya bisa diterima oleh semua pihak, baik sukunya, agamanya, rasnya, dan sebagainya. Semua pihak bisa menerima kebajikan universal. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih anak sekolah itu pakai sepatunya hitam? Ya. Kan kalau punya uang, kenapa nggak beli yang putih? Atau hobinya dia kok putih? Atau kalau SD kok harus merah putih, celananya merah, baju punya putih? Kenapa tidak pakai yang batik, yang lebih ganteng? Padahal anak-anak itu mungkin lebih ganteng pakai batik atau pakai safari dan lain sebagainya. Kenapa kita melakukan hal itu? Supaya di dalam kelas ini tidak ada kesenjangan sosial. Mau anak orang kaya, anak orang yang tidak punya, mau apapun, orang Lampung, orang Jawa, ras apapun, sama ketika dia dalam budaya sekolah dia memakai seragam sekolah. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal yang kita terapkan. Lalu ada nilai kebajikan dari elemen yang kita sekarang lakukan di dalam kurikulum Merdeka adalah profil pelajar Pancasila. Salah satunya adalah beriman bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini profilnya. Mandiri, nanti kita kupas mendalam. Bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Oke, lanjut Mas. Yang selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut Mas. Oke, lanjut. Hukuman penghargaan restitusi.
menjelaskan konsep teori motivasi hukuman dan penghargaan dan pendekatan restitusi. Oke, lanjut Mas. John Goss dalam bukunya Restructuring School Disiplin menyatakan 3 motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu seperti tadi, disiplinnya kita memakai helm, ambil satu contoh, atau disiplin memakai masker itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, motivasinya orang itu memakai itu, ini masih pada itu, untuk menghindari ketidaknyamanan, daripada ditilang, daripada dilihat polisi, atau daripada dihukum. Ini adalah satunya itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia melakukan itu, dia disiplin, dia rajin, dia dan sebagainya, itu adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Belum dari dalam diri, belum intrinsik atau internalnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dia percaya kalau mencuci tangan, disiplin itu sebatas kepercayaan dia, belum sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah diterapkan. Selanjutnya Mas, teori motivasi perilaku manusia itu seperti ini. Yang tadi, untuk menghindari hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini masih motivasi eksternal, ya. Belum sadar apa yang dia lakukan itu akan seperti apa. Yang penting disuruh polisi pakai helm ya helm, disuruh gurunya cuci tangan ya cuci tangan, gitu aja. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Terus pertanyaan, apakah yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, orang itu melakukan disiplin, melakukan rajin, melakukan sesuatu. Kalau bukan dari dalam hatinya, maka pertanyaannya akan seperti ini. Nah, kalau saya berangkat pagi-pagi, apa yang saya dapatkan dari kegiatan itu? Misalnya seperti itu. Nah, kalau saya misalnya rajin-rajin mencari materi pembelajaran di Google segala macam, saya habis data, terus nanti yang saya dapatkan dari itu apa imbalannya? Ini motivasi yang keluar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Saya melakukan ini supaya saya menjadi ini, saya tidak melakukan ini supaya tidak ini. Oke, lanjut. Ini eksternalnya. Merdeka, menurut Hajar Dewantoro itu, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, dari aturan, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Inilah merdeka yang sebenarnya. Disiplin yang keluar dari dalam dirinya, intrinsiknya sudah muncul, inilah merdeka. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan. Oke, lanjut. Ya, ini hukuman dan penghargaan. Identitas gagalnya itu hukuman yang sebelah kiri. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sudah kita hukum anak itu berarti kita kapok kamu biar supaya apa? Hukuman yang kita berikan itu motivasinya ke sana. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Beda ya. Kalau dia hukuman itu keluar dari koridor yang sebenarnya. Pak Emar guru olahraga. Ada anak ketinggalan, misalnya hari itu kegiatannya senam, sudah satu set pertama, anak itu ketinggalan. Pak Emar menghukum, tetapi hukumannya itu keluar daripada pelajaran olahraga. Misalnya menulis, saya tidak akan menjalani bla bla bla. Ini sesuai nggak dengan apa yang seharusnya diterima? Bukan konsekuensi. Kalau konsekuensinya Pak Amal sebagai guru olahraga, saat itu jam olahraga anak tertinggal, maka yang dilakukan ya fisik juga. Kalau anak-anak yang lain sudah muter 1 kali lapangan atau lain sebagainya, ya sama, lakukan ya sama. Ini baru konsekuensi. Tapi kalau hukuman, maka yang diberikan oleh Pak Amar itu beda, bukan fisik. Bisa saja misalnya mengepel misalnya. Ini udah beda, konteksnya udah beda. Ini makanya hukuman. Hati-hati, makanya sekarang kita menghukum, kita menjewer dan sebagainya, sehingga kita terpleset kena. Karena yang kita berikan itu bukan konsekuensi apa yang dia lakukan, keluar dari koridornya. Seorang guru agama, pelajaran agama tertinggal misalnya, mempelajari tentang Al-Fatihah. Anak kok malah disuruh lari lapangan, apa hubungannya dengan baca Al-Fatihah? Kalau anak baca Al-Fatihah,
Mungkin setelah selesai nanti karena dia ketinggalannya 10 menit, diakhirkan dia pulangnya, mungkin itu konsekuensi. Makanya kalau nggak mau pulang belakangan, kamu harus datangnya juga bareng temannya. Itu baru konsekuensi. Tapi kalau hukuman, sedang pelajaran Al-Fatihah misalnya, anak disuruh lari, disuruh ngepel, itu udah lain. Ini hukuman. Ini membedakannya. Yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Jadi kalau hukuman itu bentuknya yang seperti yang saya contohkan, kalau hukuman dan konsekuensi tadi, itu nggak nyaman untuk jangka panjangnya. Akan teringat, membekas, alah bapak itu yang dulu menghukum saya, ibu guru itu yang dulu membuat saya seperti ini. Anak akan bisa membedakan konsekuensi dan hukuman. Lah saya itu dulu salahnya gini kok saya disuruh ini. Setelah dia dewasa tapi kalau masih anak-anak enggak, dia masih takutnya saja yang dibawa, belum keluar itu. Sehingga tidak ada motivasi yang keluar dari dirinya, saya harus berbuat seperti ini supaya tidak mendapatkan ini. Yang berikutnya, kalau restitusi, ini tadi merupakan pilihan. Kalau anak melakukan sesuatu, kita berikan konsekuensi. Kalau tidak bisa, maka kita lakukan namanya restitusi. Restitusi nanti kita akan dalami di belakang, lebih asik lagi malah. Yang selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Kalau di sana korban bisa diabaikan, konsekuensi itu seolah-olah misalnya ada anak berantem, 2 anak. Kalau hukuman, korban itu mendapat keadilan. Kapok kamu. Tadi saya dipukul oleh si Agus sekarang dihukum oleh Pak Sumino atau yang siapa saja. Sehingga adil satu sama, seolah-olah ya. Karena dia tadi ditendang temannya, sekarang gurunya gantian memarahi dia. Jadi seolah-olah korban itu mendapatkan dimenangkan. Kalau di sini korban bisa diabaikan. Bagaimana kita tahu bagaimana korban mendapatkan gantinya? Dengan jalan restitusi. Contoh, anak berantem, kita panggil. Nak, kamu tahu dipanggil hari ini? Oh tidak Pak, kemarin Bapak dapat laporan dari guru kelas kamu bahwa kamu melakukan ini. Betul seperti itu? Kalau dia sudah betul, iya Bu, betul. Oke, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bapak juga pernah melakukan seperti itu. Kita tidak tahu kasusnya seperti apa. Tapi kira-kira itu baik apa enggak? Mungkin dia pasti akan menjawab tidak. Nah terus selanjutnya bagaimana untuk bisa memperbaiki ini? Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat untuk kamu tidak melanggar? Kita buat restitusi, kita ademkan dulu hatinya, kita masukkan, kamu pasti punya alasan. Kenapa kamu melakukan ini? Nah alasan itulah yang kita godok. Apakah alasannya kurang kasih sayang? Apakah alasannya untuk bertahan hidupnya? Atau yang lain dari 5 kebutuhan manusia itu nanti akan kita dalami lagi. Selanjutnya Mas, kita nextkan karena panjang. Ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Ini bedanya. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman bentuknya ya. Ini hukuman. Kalau sudah nulis seperti itu sudah. Kalau konsekuensinya dari itu misalnya guru bahasa sedang menulisnya panjang sekali, itu pun kayaknya nggak masuk, suruh menulis 100 kali seperti itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Konsekuensinya kecuali itu jam olahraga, temannya sudah 2-3 kali lari lapangan dia baru hadir. Ya. Yang berikutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini hukuman, nggak ada hubungannya. Apakah dengan push up itu dia terus sehat? Walaupun tidak pakai masker nggak apa-apa. Beda, nggak ada kaitannya. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini konsekuensi. Karena dia melakukan coretan, dia mengganti kertas temannya. Bukan terus dihukum. Dihukumnya beda. Penyapu pulang terakhir itu beda. Ada lagi konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Ya, konsekuensinya bersihkan. Bila perlu misalnya ada buku temannya yang terkena, ya konsekuensinya ganti bukunya.
nggak apa-apa, ganti bukunya. Bukan berarti dia dialihkan dengan hukuman yang lain. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu yang lain, hukuman ini. Terus, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah ini, beda. Kalau PJOK memang kerjanya lari, ya suruh lari Pak. Jangan disuruh nulis. Malah walaupun lebih ringan malah lebih nggak masuk. Baru paling dari itu nulis. Ini konsekuensinya. Itu beda, tadi kan ada membersihkan. Iya. Kan nggak hanya menulis. Iya. Kita lanjut, Pak. Kita lanjutkan. Suatu yang yakin harus terjadi. Oke, kita lanjutkan saja, Mas. Hukuman dan penghargaan. Nah ini. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi. Ya, berasumsi ya, mereka tidak dapat melakukannya. Perasaan kita, kalau orang itu nggak dikasih hadiah, nggak dipancing hadiah, itu perasaan kita, dia tuh nggak bisa melakukannya. Sehingga kita berasumsi, ini harus kasih hadiah, harus dipancing. Padahal bisa, datang hadiah juga bisa. Yang selanjutnya menganalisa kepentingan keyakinan kelas. Oke, lanjutkan Pak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dan sebagainya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan selanjutnya? Lanjut Mas, tadi sudah masuk. Menjelaskan proses pembentukan dari peraturan-peraturan beralih ke keyakinan kelas. Baik, sebelum masuk ke keyakinan kelas, kita sharing dulu 2 hal tadi. Ini sudah masuk yang ketiga. Jadi ada 2 hal tadi. Di kelas masing-masing sudah punya. Ya, silakan. Sudah ada aturan kelas? Punya? Tolong Bu Margareta, kira-kira apa? Ada, nggak apa-apa, pakai ini aja. Contoh satu aja ya Pak? Ya, satu aja nggak apa-apa Bu. Satu saja. Sebelum masuk kelas harus berbaris terlebih dahulu. Sebelum masuk berbaris, Ya. ya mungkin sebelum makan bersama berdoa, Ya. sebelum belajar berdoa. Berdoa. Nah, ini ada ya peraturan kelas. Nah, oke, ya boleh punya. Baik, kita coba kupas. Lanjut, Pak. Tahapan menciptakan program kebajikan. Lihat daftar kebajikan telah disusun bersama. Tentukan nilai kebajikan. Sempurnakan berapa nilai. Terus lanjut Mas. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa persyaratan pernyataan universal. Oke, lanjut. Nanti kita bahas lagi. Susunlah keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentukan keyakinan positif. Iya, Bu Margareta, ingat nggak kalimat misalnya yang ada dalam kelas atau di sekolah ini? Kalimat untuk supaya anak itu disiplin. Kata-katanya bagaimana? Dilarang mengobrol saat jam pelajaran berlangsung. Oke, 1 ya. Dilarang mengobrol di saat jam pelajaran berlangsung. Dilarang itu kalimat positif atau negatif? Positif. Nah, Negatif. negatif ya, kalimat negatif. Negatif. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kalimatnya negatifnya seperti itu. Ada kalimat positif, berjalan di atas apa misalnya, atau di koridor, kelas atau koridor. Kenapa harus dibuat dilarang? Iya, kalimat seperti itu. Larangan. Karena apa? Pembentukannya yang kita harapkan di kelas itu kan kemauan kita. Anak-anak ikut nggak itu? Terlibat nggak anak-anak dalam membuat itu? Dilibatkan di dalam membuat peraturan kelas itu. Anak-anak sudah setuju ya? Setuju dengan itu? Setuju nggak setuju dilibatkan anak untuk mengikuti peraturan itu kategorinya peraturan. Belum kesepakatan kelas. Oke, lanjut dulu Mas, kalimatnya kita lihat. Melaksanakan kegiatan membuat visi. Oke, lanjut.
Lanjut. Nah, ini Bu, kesepakatan kelas seperti ini. Kami saling menghormati. Kata menghormati itu ya banyak. Ya. Menghormati sesama teman, menghormati guru, menghormati guru. Pokoknya kami saling menghormati. Kalau dibuat kalimat larangan berarti bagaimana? Dilarang apa? Coret-coret meja. Iya. Terus kami saling menyayangi, kami aktif di pembelajaran. Mungkin dimaksud kalimat Bu Margareta tadi adalah ini ya. Ya. Kalimatnya seperti itu. Sehingga apa? Boleh awal pembentukan keyakinan kelas itu anak-anak itu disuruh saja. Apa yang nggak boleh di kelas kita ini? Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kelas harus bersih. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kayaknya kami menjaga kebersihan kelas gitu Ya, ya. kami menjaga kebersihan kelas. Mengapa kalimatnya seperti ini? Supaya dia merasa ini loh kemauan saya, bukan kemauan gurunya. Ya, ini kan kemauan saya, kemauan kita bersama. Timbulnya itu dari intrinsik. Sehingga dia ketika ada anak kita sudah punya seperti ini di kelas kita misalnya, ini sudah tertempel di kelas. Ada anak melanggar membuang sampahnya di situ misalnya nggak pas di di tempat sampah, dipanggil. Nah, sini apa yang kamu lakukan tadi? Buang sampah, Pak. Kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita? Oh, dia akan melihat ini, ya. Kami menjaga kebersihan kelas. Apakah langsung enggak? Kenapa kamu melakukan membuang sampah di situ? Saya terburu-buru, Bu, atau apa? Sehingga ada dari diri dia itu di dalam diri dia tidak diponis orang yang bersalah. Yang dia lakukan hanya kesalahan apa sih namanya ya? Sekedar lupanya saja. Lanjut, Pak, nanti kita nikah lagi. Ini kesepakatan kelas. Ini beda. Sama maksudnya kesepakatan kelas, tetapi beda di dalam konsepsinya. Kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan kelas bukan itu? Datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan. Siapa yang menyepakati di situ? Ya, yang menyepakati itu siapa? Ya. Kenapa? Karena di sini belum ada kami. Kalau kami itu berarti guru dan siswa. Bahkan dibuat kami guru dan siswa boleh. Kalau yang di sini kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ada kalimat kaminya, dia ikut berarti. Ya ikut di dalamnya. Kalau yang sebelah sana datang tepat waktu mengucapkan salam. Kepada siapa? Gurunya kah yang melakukan atau muridnya kah yang melakukan?